Cerita kali ini tentang perbedaan perlakuan seorang pemimpin dunia, Kim Jong-un, dan salah satu orang yang paling disegani di Indonesia, Prabowo Subianto. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Pernahkah Anda melihat Prabowo Subianto berbuat iseng dan jahil? Siapa sangka di balik sosoknya yang dikenal tegas ternyata punya selera humor yang cukup tinggi. Ini terjadi saat Prabowo terekam video sengaja iseng menjahili staf pribadinya yang sedang ketiduran ketika rapat. Dalam tayangan video yang diunggah akun Instagram @IndonesiaAdilMakmur yang dibagikan Sabtu 23 Mei lalu, ini tampak seorang staf pribadi Prabowo yang berbaju batik warna ungu sedang tidur pulas. Meski terdengar beberapa kali dipanggil oleh temannya yang merekam video itu, sang staf belum juga terbangun, bahkan ketika Menteri Pertahanan Prabowo tepat di depannya, ia nampak masih pulas. Prabowo lantas memberi isyarat kepada sang perekam untuk tidak membangunkannya. Setelah mengoles tangan dengan hand sanitizer, Prabowo pun sengaja diam-diam duduk di samping stafnya yang ketiduran itu. Merasa ada orang yang duduk di sampingnya membuat sang staf terkejut dan terbangun. Namun Prabowo tidak marah dan hanya tersenyum lebar, sedangkan sang staf tersebut tersenyum malu karena merasa dipergoki oleh bosnya saat ketiduran. Sontak kejahilan Prabowo ini mengundang tawa dan komentar netizen. Banyak yang tidak mengira reaksi Prabowo atas kejadian itu. Di sisi lain, di Korea Utara, ketika tidur saat rapat, pejabat senior di Korea Utara malah dieksekusi mati. Dua orang pejabat senior Korea Utara dieksekusi menggunakan senapan anti pesawat pada awal Agustus beberapa tahun lalu, berdasarkan perintah Kim Jong-un. Ryong Jin, seorang pejabat senior di Kementerian Pendidikan, adalah menteri yang ditahan karena tertidur dalam pertemuan dengan Kim dan dituduh melakukan korupsi sebelum dieksekusi. Selain itu, Menteri Pertanian Huang Min disingkirkan karena mengusulkan sebuah proyek yang dianggap sebagai tantangan langsung bagi kepemimpinan Kim. Seperti dikutip dari Bloomberg, Kim telah mengeksekusi sejumlah orang dengan berbagai alasan sejak menjabat sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara pada 2011 lalu, setelah ayahnya meninggal. Eksekusi yang paling disoroti dilakukan 3 tahun lalu terhadap pamannya, Jang Song-taek. Sepanjang 2018, dia mengeksekusi 50 pejabat dengan kasus bervariasi, mulai dari gratifikasi hingga karena menonton opera sabun Korea Selatan. Kepada militer Ryong Gil dieksekusi pada Februari atas kasus korupsi. Januari tahun lalu, dia mengeksekusi Jenderal Pyo In-son, kepala operasi kemiliteran, karena tidak setuju dengan pendapatnya. Dan pada Mei tahun lalu, atau di tahun yang sama, dia menyingkirkan Menteri Pertahanannya Hyun Yong-chol karena tertidur dalam sebuah kampanye. Namun, laporan tindakan eksekusi atas pejabat Korea Utara bukanlah hal yang biasa ditemukan dan sering tidak bisa dipercaya.